hidupnya itu harus tobat, saudara, harus hidup dalam pertobatan. Perhatikan ayat 7, saudara. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Apa artinya, saudara? Artinya Tuhan menuntut pertobatan terjadi dalam hidup kita. Apa itu pertobatan, saudara? Pertobatan itu bicara tentang bagaimana kita meninggalkan hidup kita yang lama. Hidup yang lama apa? Hidup yang selalu senang akan dosa, hidup yang mencintai dosa, hidup yang tidak peduli dengan perasaan Tuhan. Itu hidup yang lama. Tapi marilah kita hidup kembali di hidup dalam pertobatan, itu artinya adalah sekarang hidup kita sudah baru. Hidup kita milik Tuhan. Kita hidup menyenangkan Tuhan. Kita benci dosa karena Tuhan benci dosa. Amin. Nah, kalau hari ini kita ngaku Kristen, tapi hidup kita masih suka buat dosa dan tidak peduli dengan perasaan Tuhan, tidak peduli dengan pengorbanan Tuhan dalam hidup ini, saudara, kita sedang bikin Tuhan sedih. Kita sedang bikin Tuhan sedih. Kenapa, saudara? Orang itu sulit bertobat. Kenapa? Karena tidak mengerti. Karena tidak mengerti, saudara, betapa kotornya dosa itu. Kenapa orang sulit tobat? Tidak sadar dosa itu sangat menyakitkan hati Allah. Kenapa, saudara? Sekali lagi, banyak orang tidak mau bertobat dalam hidupnya karena masih senang dengan dosa, masih senang pacaran dengan dosa, masih senang pakai waktunya untuk dosa. Tidak mengerti betapa menjijikkannya dosa itu. Nah, saudara, satu kali ada seorang office boy, saudara, dia kerjaannya bersihin toilet. Saudara, office boy ini mengeluh sama kepala sekolah di satu sekolah SD, saudara, dia ngomong sama kepala sekolah, "Pak kepala sekolah, gini Pak, saya ini tiap pagi kok, aduh sedih banget Pak." "Loh kenapa Pak, kenapa Pak?" "Ini loh Pak, itu toilet cewek, toilet perempuan itu, tiap kali saya datang pagi-pagi itu cermin toilet itu dipenuhi dengan lipstik. Waduh, itu pasti ulah anak-anak perempuan ini loh, anak-anak SD, anak-anak perempuan yang lagi belajar pakai lipstik, terus lipstiknya dicium di di cermin toilet wanita itu." "Oh gitu ya Pak, aduh harus dipanggil nih semua anak perempuan SD ini." Saudara, maka dipanggillah semua anak-anak perempuan SD itu, saudara. Saudara, waktu dipanggil kepala sekolah menasihati, "Hei, kalian harus bertobat ya, tidak boleh kalian melakukan ini menyusahkan sekali, tahu enggak kalian, ini bikin sedih, yang cuci ini bikin sedih sekolah juga, jangan lakukan itu lagi." Oh saudara, anak-anak perempuan ini merasa, "Loh bukan salah kami Pak, tahu dari mana kalau kami pelakunya, coba cari, emangnya ada sidik bibir, lip sidik begitu ya, kan adanya cuma sidik jari. Coba cari ini bibir siapa Pak, ayo." Kan enggak mungkin, bukan kami lah Pak. Enggak mau tobat, keras kepala. Kan bukankah seperti ini orang Kristen, saudara? Sudah dikotbahin tetap enggak tobat, sudah dinasihati tetap enggak tobat. Nah saudara, kalau saudara jadi guru kepala sekolah ini, kira-kira gimana caranya supaya mereka bertobat? Tidak lakukan hal yang serupa. Bapak Ibu coba jawab. Kalau Bapak Ibu yang jadi guru, gimana supaya mereka berhenti melakukan itu? Hah? Apa? Cerminnya dipecah? Hah? Dipecah terus pasang baru lagi? Bikin lagi? Oh, enggak usah pakai cermin. Nanti di dinding. Office boy-nya menawarkan begini, saudara. "Pak Kepsek, boleh enggak saya bantu menjelaskan? Ya, saya tunjukin sama mereka bagaimana cara saya tiap hari membersihkan cermin ini Pak." "Oke, silahkan. Ya, semoga mereka bisa bertobat." Saudara, Pak Kepsek itu ajak mereka, orang-orang ini, anak-anak yang bandel ini, yang enggak mau tobat ini, saudara, "Ayo ke toilet." Dia ambil kain pel, dia masukkan kain pel itu ke dalam kloset. Tahu kloset kan saudara, buat orang pipis, buat orang ngenge di dalamnya, celup, diangkat, dilap ke cermin itu saudara. Mau cium lagi? Wah, mau? Saudara, kalau kita tahu dosa itu begitu menjijikkan di hadapan Tuhan, apa kita masih mau lakukan lagi? Kenapa anak-anak SD ini mau terus lakukan itu? Karena mereka tidak sadar bagaimana cara membersihkan cermin itu. Kalau mereka sadar cermin ini dibersihkan dengan cara yang begitu menjijikkan, saudara, mereka tidak akan ulangi lagi. Nah, saudara, demikian juga dengan hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau kita sadar betul dosa itu menjijikkan di hadapan Allah, maka apakah mungkin kita akan lakukan lagi, saudara? Kalau kita sadar betapa dosa itu membuat hati Allah begitu tersayat, apakah kita masih mau menyayat hati Allah? Kalau kita sadar betapa besar pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu, dia digantung, dia dicambuk,
begitu sakit hatinya, begitu susah hidupnya. Kalau kita sadar itu. Dan dia lakukan semua itu supaya kita bertobat dan hidup dalam kebenaran. Masihkah kita mau hidup dalam dosa? Saudara, kalau kita sadar bagaimana Kristus itu mengangkat kita dari lumbung dosa, lumpur yang bau busuk, masih maukah kita kembali ke dalam lumpur itu? Sungguh itu terlalu bodoh. Kalau kita sudah tahu kita diangkat dari tempat yang begitu kotor, dibawa ke tempat yang mewah, dibawa menjadi orang yang berharga, masihkah kita mau kembali ke tempat yang kotor itu? Sungguh itu sebuah sikap yang bodoh, bahkan itu lebih menjijikan lagi dari kotoran, saudara. Saya ngomong begini keras, firman Tuhan selalu ingatkan kita, bertobatlah, bertobatlah. Kalau engkau hari ini benar orang yang diundang oleh Tuhan, maka tinggalkan hidup lamamu, amin. Ada orang cari Tuhan, tapi hidupnya pasti bertobat? Pasti? Saudara ingat kisah orang kaya yang muda, dia cari Tuhan Yesus? Ya, dia cari Tuhan Yesus. Tuhan, bagaimana cara supaya saya selamat Tuhan? Oh, Tuhan bilang, oke, kamu sudah lakukan ini baik semuanya, tinggalkan semuanya dan ikutlah aku. Tobat? Orang yang ngaku dengan mulutnya ikut Yesus belum tentu tobat. Orang yang datang ke gereja tiap minggu belum tentu tobat. Nah saudara, sebab itu Tuhan rindu, saudara. Tuhan rindu kepada engkau dan saya. Kalau hari ini kita masih simpan dosa hidup kita yang lama, mari kita tinggalkan. Kalau hari ini kita masih senang berenang dengan kolam keberdosaan kita, masa lalu kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mari kita angkat dari kolam itu, keluar. Kita bersihkan diri kita. Kenapa Tuhan? Karena janji firman Tuhan bilang begini, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan kepada orang yang mau bertobat, saudara. Saudara perhatiin baik-baik. Tuhan berikan anugerahnya dalam hidupmu dan hidupku hari ini. Kalau hari ini engkau masih diberikan kesempatan untuk minta ampun sama Tuhan, tinggalkan hidupmu yang lama. Itu anugerah Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Amin, saudara-saudara. Maka itu kalau engkau masih berkandang di dalam hidupmu yang lama, tinggalkan hidup. Kalau engkau masih suka bikin sakit hati Kristus, memalukan nama Kristus, kalau engkau masih suka pakai mulut bibirmu untuk sesuatu yang jahat, kalau engkau masih pakai pikiranmu, otakmu untuk memikirkan hal-hal yang tidak berguna, tidak berkenan di hadapan Allah, kalau engkau masih pakai matamu untuk memandang sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, bertobatlah. Kalau engkau masih tidak sungguh-sungguh datang ke gereja, bertobatlah. Kalau engkau masih tidak sungguh-sungguh, bertobatlah. Masih ada harapan bagi engkau dan saya. Amin, saudara-saudara. Tuhan janjikan pengampunan bagi engkau dan saya. Nah itulah yang seharusnya ada dalam hidupmu dan hidupku. Yang diundang.